Saya Iem Lumiani dari SDN 18 Tulang Buang Tengah akan membagikan praktik baik tentang pembelajaran mendalam menggunakan Meraya, yaitu media pembelajaran sifat-sifat cahaya. SDN 18 Tulang Bawang Tengah, sebuah sekolah yang terletak di lingkungan strategis berdekatan dengan pasar dan Balai Tiuh Mulia Kencana. Sekolah ini memiliki halaman luas, pagar penuh warna, taman yang asri, serta deretan bunga dan batu-batuan yang tertata rapi. Suasana yang sejuk dan damai ini menjadi tempat lahirnya semangat belajar yang penuh kegembiraan dan kreativitas. Sebagai pendidik, kami berupaya agar proses belajar tidak monoton, tetapi menyenangkan dan mudah dipahami siswa. Salah satu mata pelajaran yang penting untuk dikembangkan dengan cara inovatif adalah IPAS, yang tidak hanya mempelajari makhluk hidup dan benda mati di alam semesta, tetapi juga bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui IPAS, siswa diajak untuk berpikir kritis, melakukan observasi, dan memahami fenomena alam secara ilmiah. Terutama dalam siswa kelas 5 memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mereka menyukai aktivitas belajar yang konkret, visual, dan penuh interaksi. Kegiatan dimulai dengan suasana yang menyenangkan. Guru menyapa siswa dengan salam dan lagu kehadiran yang ceria. Kiri kedipkan matamu ting-ting, sekali lagi ting-ting. Seperti halnya dengan pembelajaran yang lain, sebelum belajar berdoa bersama terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan menanyakan kabar siswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, ceria. Siswa kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Agar suasana belajar menjadi ceria dan fokus, siswa diajak untuk ice breaking bersama. Selanjutnya mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada hari ini, serta memberikan pertanyaan pemantik untuk membangun rasa ingin tahu siswa dan menumbuhkan pembelajaran yang bermakna. Di rumah ada cahaya? Ada cahaya apa saja ya kalau di rumah? Lampu, itu ada apa lagi? Matahari, terus ada apa lagi cahaya yang di rumah? Lilin, iya. Kalau di kelas ini ada nggak cahaya yang masuk hari ini? Ada. Cahaya apa? Matahari, betul. Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta pembelajaran ini menggabungkan 3 konsep utama dalam pendekatan deep learning, yaitu mengaitkan konsep dengan fenomena nyata seperti bayangan dan pelangi, menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh permainan, serta melatih kesadaran siswa untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa, guru bercerita tentang bayangan yang bergerak. Malam, Adi dan Ida berjalan di bawah sinar lampu atau cahaya lampu. Kemudian Adi bertanya kepada ibunya. Nah, kira-kira jawaban ibunya apa? Nanti anak-anak bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Menyajikan video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya, kemudian siswa mengamati dan mendiskusikan prosesnya bersama guru. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana kita bisa melihat Apa sih yang ada di dalam video tadi? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa tadi sifat cahaya? Ada 6. Ada apa saja? Cahaya dapat merambat kabut, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat membuat bayangan, cahaya dapat menembus udara bening. Selanjutnya, guru memperkenalkan media Meraya yang dapat membantu siswa memahami konsep cahaya melalui serangkaian eksperimen sederhana dan menarik. Dengan menggunakan alat-alat sederhana yang mudah dijumpai seperti senter, cermin, karton berlubang, air, dan kaca bening. Siswa dapat mengamati secara langsung bagaimana cahaya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya,
memparodikan lagu tentang sifat-sifat cahaya yang nantinya dapat memfasilitasi siswa dalam pemahaman konsep secara lebih dalam dan menyenangkan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing melakukan eksperimen yang berbeda dengan pengundian menggunakan word wall. Mereka bekerja sama mengamati hasil percobaan dan mencatat temuan mereka dalam LKPD. Guru berperan sebagai pembimbing, membantu siswa agar memahami setiap langkah dengan benar. Untuk kelompok yang ingin memilih nomor undian yang pertama dilakukan dengan home pimpa sekaligus memperkenalkan permainan tradisional kepada siswa. Penggunaan word wall bermanfaat dalam kegiatan pengundian kelompok di kelas karena dapat membantu guru mengatur pembelajaran secara adil, cepat, dan menyenangkan. Guru membagikan LKPD kepada siswa dan dilanjutkan dengan diskusi, melakukan percobaan sederhana menggunakan alat-alat yang telah disiapkan dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Setelah semua kelompok selesai, urutan presentasi ditentukan dengan spinner digital yang membuat kegiatan semakin seru. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami buat. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami buat adalah kita akan mengetahui bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya matahari menembus jendela di dalam kos kalian. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Ada yang memberikan tanggapan? Apa? Kalau benda pada tembus nggak? Kalau benda pada tembus nggak? Tidak, karena benda itu tidak transparan atau bening. Karena benda yang padat atau benda yang berwarna itu tidak dapat menembus cahaya. Untuk kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kita beri tepuk mantapol. Mantapol, mantapol. Kasih jempol, mantapol. Guru memberikan umpan balik positif serta apresiasi atas kerja keras dan kreativitas setiap kelompok. Bayangannya Adi sendiri. Kenapa kok bayangannya Adi bisa mengikuti Adi? Karena ada cahaya dari lampu. Betul, karena ada cahaya dari lampu. Beri tepuk keren untuk Abel. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Mantap. Guru melakukan asesmen sumatif dengan memberikan soal kepada siswa. Sebelum menutup pembelajaran, guru bersama siswa melaksanakan refleksi bersama, serta kelas ditutup dengan doa dan salam. Bapak Ibu, dari pembelajaran yang telah diterapkan di kelas, ternyata penerapan pembelajaran mendalam menggunakan meraya media pembelajaran sifat-sifat cahaya dapat membantu siswa dalam memahami materi tentang sifat-sifat cahaya karena mereka dapat membuktikan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan tentunya mereka dapat mengerti manfaat dari cahaya dalam kehidupan. Karena belajar bermakna adalah tidak hanya mendengar, melainkan mereka dapat merasakan, mengalami, dan memahami. Mari berinovasi untuk pendidikan yang lebih cerah seperti cahaya yang menerangi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.